Apa kabar sahabat tangguh? Kami hadir membawa informasi upaya Indonesia dalam membangun ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Disiarkan dari studio BNPB, inilah program Kilas Sepekan. Kita mulai dari berita pertama. BNPB mendukung kegiatan penguatan Forum Pengurangan Risiko Bencana atau Forum PRB Jawa Timur dalam Rakor PRB yang diadakan di Surabaya 6 dan 7 Agustus. Dalam rakor tersebut, Direktur Kesiapsiagaan BNPB, Pangarso Suryotomo, menekankan pentingnya forum PRB yang dapat membantu mensosialisasikan pengurangan risiko bencana. Pemerintah pusat juga mendukung hadirnya forum PRB yang dapat menjembatani penyelenggaraan pemerintah daerah dan memastikan sinergi pentahelix, salah satunya dengan menyusun rencana kontingensi. Forum PRB bekerja sama dengan BPBD Provinsi Jawa Timur menginisiasi rakor yang mengusung tema peneguhan peran strategis Forum PRB Jatim dalam penanggulangan bencana. Dalam kegiatan ini juga dilakukan penandatanganan komitmen kesepahaman atau MOU antara Forum PRB Jatim dengan Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Jawa Timur. Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui Direktorat Optimalisasi Jaringan Logistik dan Peralatan Kedeputian Bidang Logistik dan Peralatan menggelar kegiatan penguatan sistem manajemen optimasi jaringan di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Giat yang melibatkan anggota organisasi perangkat daerah atau OPD dan lembaga terkait penanggulangan bencana ini dilaksanakan di Kota Semarang pada 9 hingga 11 Agustus. Kegiatan ini merupakan inti dari keseluruhan rangkaian kegiatan penguatan sistem optimasi jaringan logistik dan peralatan, di mana sosialisasinya telah dilaksanakan pada Selasa 2 Agustus melalui media daring. Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB, Zaherman Muabezi, mengingatkan kembali bahwa kegiatan ini adalah bagian dari implementasi pembentukan klaster logistik pada tahun 2021 dengan merangkul semua pemangku kepentingan yang bergerak di bidang logistik kebencanaan guna memperkuat sinergi dan kolaborasi di antara anggota klaster. Berita selanjutnya, BNPB kembali memberikan bantuan sebagai respon bencana kekeringan di Kabupaten Lanijaya, Provinsi Papua pada Rabu 10 Agustus. Kali ini bantuan yang diserahkan berupa dana siap pakai atau DSP sebesar 500 juta rupiah. Bantuan DSP secara simbolis diserahkan oleh Yusrizal, Direktur Penanganan Fasilitasi Korban dan Pengungsi BNPB, dan diterima oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lanijaya. Bantuan tersebut diharapkan dapat mendorong operasi distribusi bantuan logistik dari gudang yang terdapat di posko tanggap darurat sebagai dukungan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana. BNPB berkomitmen menyalurkan bantuan logistik berupa beras sebanyak 40 ton yang akan diberikan secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan pangan selama masa tanggap darurat. Sebelumnya BNPB juga telah memberikan bantuan awal sebanyak 1.200 selimut dan 6.000 masker kepada warga terdampak kekeringan. BNPB melalui Direktorat Sistem Penanggulangan Bencana melaksanakan diskusi awal pengembangan literasi sejarah kebencanaan di Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat pada Rabu 10 Agustus. Dalam diskusi ini dijelaskan oleh Udrek selaku PLT Direktur Sistem Penanggulangan Bencana BNPB bahwa saat ini perspektif pariwisata aman bencana menjadi perhatian dikarenakan sektor pariwisata tidak hanya sebagai sumber perekonomian masyarakat, namun harus dipastikan aman dan kapasitas warga sekitar telah siap menghadapi potensi bencana wilayah tersebut. Pertemuan yang bertempat di kantor BPBD Kota Bukit Tinggi ini menghasilkan komitmen bersama untuk mengembangkan literasi sejarah kebencanaan di Kota Bukit Tinggi melalui inisiasi BNPB dan kolaborasi bersama BPBD Kota Bukit Tinggi serta Pokja Literasi Kebencanaan Mitigasi Kota Bukit Tinggi. Program pendampingan BNPB ini diharapkan mampu menghadirkan kemampuan literasi yang membangun karakter masyarakat sehingga dari pengalaman akan menjadi pembelajaran yang tepat dalam mempersiapkan kapasitas masyarakat menghadapi potensi bencana di sekitarnya.
Ketua Satgas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku, Letnan Jenderal TNI Suharyanto memberikan apresiasi untuk penanganan PMK yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Lampung. Hal tersebut disampaikan Suharyanto dalam rapat koordinasi dengan pemerintah provinsi serta Kabupaten Kota Lampung di kantor Gubernur Lampung pada Rabu 10 Agustus. Ketua Satgas sangat yakin bahwa Lampung akan menyusul menjadi provinsi ke-7 yang tidak melaporkan penambahan kasus atau zero case. Sebab saat ini di Provinsi Lampung sendiri hanya tersisa 209 kasus. Lebih lanjut, Suharyanto menjelaskan saat ini sudah ada kebijakan besaran nominal penggantian potong bersyarat sesuai dengan SK Dirjen PKH Kementan. Strategi potong bersyarat inilah yang diharapkan bisa dikedepankan oleh pemerintah Provinsi Lampung untuk segera menghilangkan sisa kasus PMK. Ini kasus nasional, kita lihat Lampung ini nomor 12. Jadi kalau dibandingkan dengan Jawa Timur, Jawa Tengah, sebetulnya kasusnya tidak sedikit, hanya 4 kabupaten, 209 yang masih sakit. Dalam rangka optimalisasi dan sinergitas pejabat pengelola informasi publik, BNPB menggelar rapat koordinasi melalui Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan pada Kamis 11 Agustus. Rakor yang dihadiri 30 anggota PPID BNPB tersebut turut mengundang pembicara dari Komisi Informasi Pusat dan Arsip Nasional Republik Indonesia dengan membahas pengelolaan arsip dalam mendukung informasi publik dan informasi yang dikecualikan. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan sinergitas antara unit pengelola PPID dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sahabat tangguh, demikian giat pelayanan publik BNPB minggu ini yang kami rangkum dalam program Kilas Sepekan. Mewakili seluruh tim yang bertugas dari studio BNPB, saya Lia Agustina undur diri. Sampai jumpa dan salam tangguh.